Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita. Di sini kita masih membahas tentang SPLK-DEVI dan SPKK-DEVI ya. Nah, kemarin kita udah membahas menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat dan sistem persamaan kuadrat-kuadrat. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk materinya. Nah, di sini kita lanjutkan, tapi sebelum kita melanjutkan, kita review dulu materinya. Ini kan membahas tentang sistem persamaan ya, sistem persamaan kuadrat intinya ya, sistem persamaan kuadrat. Tapi di sini ada kuadrat dengan linear dan ada kuadrat dengan kuadrat. Nah, sekarang kita review dulu. Kan kalau misalkan sistem persamaan kuadrat itu kan bentuk umumnya itu kan ya x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 kayak gitu ya. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan A, B, dan C. Kayak gitu kan. Nah, A itu apa? A itu adalah koefisien x kuadrat. Nah, jadi yang bersamaan dengan x kuadrat itu menjadi A-nya. Berarti di sini A-nya yaitu A sendiri ya, A. Kemudian B-nya apa? B itu adalah koefisien dari X. Berarti di sini B-nya B. Kemudian C-nya itu adalah konstanta ya. Berarti di sini konstantanya yaitu C. Nah, gitu. Sekarang kalau dicontohkan, nah misalkan gini, 2x kuadrat ditambah misal ya X kemudian dikurangi 3 sama dengan 0. Maka tentukan ABC-nya. Berarti dari sini A-nya adalah yang dengan X kuadrat 2, B-nya adalah di sini berapa? 1, kemudian C-nya adalah min 3. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, dari persamaan kuadrat ini ada yang disebut dengan nilai diskriminan ya. Ada yang disebut dengan nilai diskriminan. Nah, untuk nilai diskriminan sendiri, rumusnya itu adalah D atau diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, seperti ini. Ini adalah rumus dari diskriminan ya. Nah, jadi kalau misalkan ditanya berapa nilai diskriminan dari persamaan kuadrat ini, maka langsung aja masukin ke rumus B kuadrat min 4AC. Nah, berarti di sini tinggal dimasukin aja, berarti sama dengan B kuadrat, B-nya 1, berarti 1 kuadrat, min 4, A-nya 2, C-nya min 3. Berarti di sini 1 dikuadratin 1, min 4 kali 2, min 8 tambah 3, plus 25 ya. Plus 24, berarti di sini plus 24. Nah, kalau dijumlahkan dengan 1 jadi positif 25. Nah, berarti ini adalah nilai diskriminan dari persamaan kuadrat yang ini. Kayak gitu ya. Jadi nilai diskriminan itu A, B, C-nya didapat dari ini ya, persamaan kuadratnya itu sendiri. Nah, sekarang kita hubungkan antara diskriminan dengan dengan materi yang kemarin kita ya, dengan himpunan penyelesaian linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat gitu. Nah, apa hubungannya? Jadi seperti ini. Kemarin kita telah mencari berapa himpunan penyelesaian atau bagaimana himpunan penyelesaian dari linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Nah, jadi ada kaitannya mengenai himpunan penyelesaian ya. Itu bisa dicari atau ada kaitannya dengan nilai diskriminan. Untuk kemungkinan dari himpunan penyelesaian linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat itu kan sebenarnya ada 3 ya, ada 3 kemungkinan. Nah, ada 3 kemungkinan. Apa aja yang 3? Yang pertama, ketika kita cari himpunan penyelesaiannya, maka
kemungkinan yang pertama itu kita akan mendapatkan dua himpunan penyelesaian ya. Jadi di sini ada dua himpunan penyelesaian kayak gitu. Itu kemungkinan pertama. Kemudian ada juga ya, ketika kita mencari himpunan penyelesaian dari LK, SPLK, dan SPKK itu, kita hanya mendapatkan satu himpunan penyelesaian. Nah, kalau satu himpunan penyelesaian berarti ketika kita memfaktorkan, X-nya itu cuma ada satu ya. X-nya itu faktornya itu kembar ya, faktornya itu kembar, misal X min 1 dengan X min 1. Nah, berarti kan X-nya jadi 1 kan, berarti cuma ada 1. Berarti nanti ketika mencari Y-nya juga hasilnya ada 1. Nah, berarti himpunan penyelesaian juga bakal ada 1 ya, kayak gitu. Kemudian, nah ada juga kejadian ketika kita mencari himpunan penyelesaian, kita itu justru tidak ada himpunan penyelesaiannya. Nah, tidak ada himpunan penyelesaiannya ya. Jadi ketika kita difaktorkan ya, ketika pas tahapan memfaktorkannya tidak bisa difaktorkan dengan rumus ABC atau dengan kuadrat sempurna atau dengan memfaktorkan itu tidak bisa. Nah, maka itu berarti di situ kemungkinannya emang tidak ada himpunan penyelesaiannya seperti itu. Ya, itu bisa kejadiannya seperti itu. Nah, sekarang yang dua himpunan penyelesaian, satu himpunan penyelesaian dan tidak ada himpunan penyelesaian itu bisa dilihat dari nilai diskriminan sebenarnya ya. Nah, jadi gini, kalau yang mempunyai dua himpunan penyelesaian, kita bisa langsung menebak, persamaan itu teh mempunyai dua himpunan penyelesaian. Nah, kita bisa menebak aja langsung dari nilai diskriminannya. Kalau mempunyai dua himpunan penyelesaian, ya, maka itu nilai diskriminannya, nah, D-nya itu lebih dari 0, kayak gitu ya. Kalau nilai diskriminannya lebih dari 0, maka sudah dipastikan mempunyai dua himpunan penyelesaian. Kemudian sekarang, kalau mempunyai satu himpunan penyelesaian, ya satu HP, maka nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Nah, kayak gitu ya. Jadi ketika kita mencari nilai diskriminannya itu adalah 0 pas kita hitung, maka itu udah dipastikan hanya mempunyai satu himpunan penyelesaian. Kemudian yang tidak ada himpunan penyelesaiannya, yang emang nggak punya himpunan penyelesaian, maka itu nilai diskriminannya kurang dari 0. Kayak gitu ya. Nah, jadi ketika kita mencari nilai diskriminan dari, ini nilai diskriminannya dari tahapan yang ketiga ya, setelah tahapan ketika memfaktorkan. Nah, ketika memfaktorkan itu berarti itu sudah disubstitusikan ya, persamaan 1 ke persamaan 2 atau persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, kemudian jadi persamaan kuadrat baru. Nah, ada ini dari persamaan kuadrat barunya ya, di pas langkah ketiga itu kan dari persamaan kuadrat barunya ya. Nah, itu dibuat diskriminan. Nah, ketika nilai diskriminannya seperti ini, maka kejadian-kejadiannya akan seperti ini. Ya, kemungkinan-kemungkinannya akan seperti ini. Mempunyai dua himpunan penyelesaian, satu himpunan penyelesaian, atau tidak punya himpunan penyelesaian. Kayak gitu, oke? Nah, ini kalau dikaitkan dengan himpunan penyelesaian ya, nilai diskriminan dengan himpunan penyelesaian. Nah, ada juga, ini juga dikaitkan dengan, dihubungkan dengan membuat grafik ya, membuat grafik. Jadi kan kalau misalkan L itu kan linear. Linear itu kalau dibuat grafik itu akan menjadi sebuah garis lurus ya, garis lurus. Garis lurus. Tapi kalau misalkan kuadrat, nah kalau digambarkan dalam grafik itu akan menjadi parabola. Nah, akan menjadi parabola. Garis lurus bisa seperti ini, atau terserah. Parabola misalkan bisa seperti ini, atau bisa seperti ini, itu ya. Kemudian kalau kakak gimana ini kalau kuadrat-kuadrat? Berarti kuadrat, parabola, kuadrat lagi, parabola. Berarti di sini mah kalau pas kakak ini dua parabola, seperti itu ya. Nah, sekarang apa hubungannya jika dikaitkan dengan grafik? Nah, jika dikaitkan dengan grafik, kita tulis di sini. Nah, jika dikaitkan dengan grafik,
ini juga sama aja hubungannya ya. Jika dikaitkan dengan grafik yang mempunyai dua himpunan penyelesaian, ya itu kalau digambarkan dalam grafik itu grafiknya akan berpotongan di dua titik ya. Jadi akan berpotongan di dua titik. Nah, akan berpotongan di dua titik. Oke. Nah, jadi sama aja nilai diskriminannya bakal lebih dari 0. Jadi kalau pas digambarin berpotongan di dua titik, ya antara persamaan 1 dan persamaan 2-nya, maka nilai diskriminannya lebih dari 0. Nah, contohnya kayak gimana? Misal, ini kan ada grafik. Nah, kayak gini, misalkan ini LK aja ya, linear kuadrat. Misalkan linearnya seperti ini, kuadratnya seperti ini. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, maka di sini berpotongan antara garis lurus dan garis lengkungnya ya di sini. Parabola dan garis lurusnya itu berpotongan di mana? Nah, ini di sini dan di sini. Nah, berpotongan di dua titik contohnya seperti ini. Maka kalau ada gambar seperti ini, dipastikan nilai diskriminannya lebih dari 0. Seperti itu ya. Kemudian sekarang masalah grafik juga. Jadi kalau digambarkan dalam grafik yang mempunyai satu himpunan penyelesaian itu akan berpotongan di satu titik ya. Jadi di sini akan berpotongan di satu titik atau bahasa lainnya yaitu akan bersinggungan ya. Bersinggungan atau menyinggung. Nah, jadi yang yang berpotongan di satu titik atau bersinggungan, nilai diskriminannya juga sama dengan 0. Kayak gitu ya, sama seperti yang mempunyai satu himpunan penyelesaian. Jadi contohnya kayak gini, misalkan, nah ini, kemudian gimana ya? Nah, ini misalkan seperti ini. Kemudian di sininya, nah kayak gini misal ya. Nah, ini berpotongan di satu titik, misal di sini. Nah, ini bersinggungan antara garis dan parabolanya. Nah, karena di sininya bersinggungan, D-nya itu bakal sama dengan 0 ya. Nah, di sini jadi ini tuh titik perpotongannya itu adalah himpunan penyelesaiannya. Ini kan dua perpotongannya. Jadi ini himpunan penyelesaian pertama, ini kedua. Kalau satu berarti ini satu himpunan penyelesaian kayak gitu ya. Sebenarnya pertemuan antara kedua persamaan itu kalau digambarin itu adalah himpunan penyelesaian kayak gitu. Oke. Nah, kemudian sekarang yang tidak punya himpunan penyelesaian gimana? Nah, berarti kalau yang tidak punya himpunan penyelesaian, kalau digambarkan dalam grafik, juga itu tidak akan berpotongan grafiknya. Tidak berpotongan. Jadi ya masing-masing aja grafiknya ya. Kayak gimana contohnya, kayak gimana ya. Misal ini nah kayak gini terus yang ininya ke sini. Nah, kayak gitu misal. Ini kan nggak berpotongan. Nah, berarti kalau nggak berpotongan, nggak ada perpotongan antara yang pertama dengan yang kedua, maka ini tidak ada ya tidak otomatis tidak ada himpunan penyelesaiannya. Nah, dan ini diskriminannya adalah kurang dari 0 alias negatif. Seperti itu ya. Nah, dan ini harus diingat ya, istilah-istilah ini. Nah, karena ini akan terbawa nanti sampai materi SBM ya. Nah, jadi kalau D-nya lebih dari 0 bakal 2 himpunan penyelesaian dan berpotongan di dua titik. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0 bakal mempunyai satu himpunan penyelesaian dan akan bersinggungan ya grafiknya. Kemudian kalau D-nya kurang dari 0 alias negatif itu tidak berpotongan dan tidak punya penyelesaian kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti apa untuk bahasan yang ini? Sekarang kita ke contoh soal dulu. Nah, ini garis dulu. Nah, untuk contohnya, contoh soal seperti ini. Untuk contoh soalnya, nah, nomor 1, linear kuadrat dulu ya. Nah, di sini diketahui, contohnya gini, diketahui persamaan Y min X min 3 sama dengan 0
kayak gitu. Kemudian di sini ada lagi Y sama dengan, nah ini persamaan keduanya, Y sama dengan PX kuadrat min 3X plus P. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ini soalnya ditambahin lagi agar, nah di sini agar persamaan tersebut atau sistem ya, agar sistem tersebut mempunyai satu penyelesaian. Nah, mempunyai atau punya satu penyelesaian Nah, pertanyaannya, maka berapakah nilai P gitu? Maka berapakah nilai P? Nah, kayak gitu. Diketahui, nah di sini ada satu sistem yang dua persamaan. Ini persamaan linear yang atas, kemudian yang bawah persamaan kuadratnya. Berarti ini LK ya, linear kuadrat. Agar sistem tersebut punya satu penyelesaian, maka berapakah nilai P? Kan di sini ada PX kuadrat min 3X plus P. Nah, ini untuk tipe soal seperti ini kita mengacu pada teori diskriminan ya. Nah, untuk langkah awalnya Untuk langkahnya, pertama-tama tahapannya sama kayak yang kemarin, seperti mencari himpunan penyelesaian. Jadi yang pertama kita dibuat Y sama dengan dulu ya. Nah, untuk Y sama dengan sebenarnya salah satu persamaan aja. Nah, ini kan ada persamaan pertama, kemudian ini ada persamaan kedua. Nah, di sini kalau udah salah satu udah Y sama dengan ya udah berarti kita yang langkah pertama kita abaikan ya. Ini di persamaan kedua udah Y sama dengan, jadi kita langkah satu abaikan aja. Kemudian langsung ke langkah kedua. Langkah kedua itu kan di kemarin kita udah nyari bahwa menurut langkah yang kedua itu substitusikan persamaan 1 ke 2 atau persamaan 2 ke 1. Nah, di sini karena yang udah ada Y sama dengan yaitu persamaan 2, jadi masukkan persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, berarti masukin ini kan Y-nya itu PX kuadrat min 3X tambah P. Nah, masukin ke sini. Jadi si Y yang atas kita ganti dengan ini ya. Berarti di sini Y-nya diganti oleh ini, berarti persamaannya jadi PX kuadrat min 3X plus P gitu. Kemudian, nah lanjutin di sini min X min 3 sama dengan 0. Nah, kayak gitu ya. Kemudian di sini selesaikan, di sini ada min 3X, di sini min X bisa diselesaikan. Jadi PX kuadrat min 4X ya. Kemudian min 3 plus P. Atau plus P min 3 sama aja. Sama dengan 0. Nah, kan kalau yang kemarin itu ketika mencari himpunan penyelesaian setelah langkah yang kedua itu kan difaktorkan ya. Nah, di sini coba lihat ini di sini persamaan kuadratnya itu nggak bisa difaktorkan karena di sini berupa ya ada P-nya kayak gitu kan. Nah, jadi kita lihat lagi, tinjau lagi soalnya seperti apa. Dan ternyata si soalnya itu kayak gini, agar sistem tersebut punya satu penyelesaian. Nah, satu penyelesaian itu artinya apa? Satu penyelesaian itu artinya punya satu HP alias himpunan penyelesaian. Nah, maka kalau soalnya udah seperti ini, penyelesaiannya udah ada, pengen satu katanya, maka mengacunya kepada nilai diskriminannya aja ya. Nah, di sini kalau satu himpunan penyelesaian berarti nilai diskriminannya gimana? D-nya harus sama dengan 0. Berarti di sini si D-nya sama dengan 0 kayak gitu ya. Nah, dari sini si D itu rumusnya apa sih? D itu kan rumusnya itu B kuadrat min 4AC kayak gitu kan, sama dengan 0. Nah, B
A, C-nya dari mana? Nah, BAC-nya itu dapat dari ini, persamaan kuadrat baru. Ya, alias yang ini nih. Nah, jadi di sini dari sini kita nyari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kemudian substitusikan ke nilai diskriminannya. Nah, berarti di sini A-nya itu yang dengan X kuadrat berarti P. Kemudian B-nya itu yang dengan X berarti min 4. Kemudian C-nya itu selebihnya berarti konstantanya berarti P min 3. Nah, kayak gitu. Kemudian sekarang masukin ke rumus B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Berarti B-nya berapa? Min 4. Berarti di sini min 4 dikuadratkan. Kemudian min 4, A-nya itu adalah P. Nah, ganti aja A-nya P. C-nya itu adalah P min 3. Berarti P min 3 sama dengan 0. Kayak gitu kan. Nah, kemudian setelah itu ini kita selesaikan berarti di sini kita 16 ya di sini. Kemudian min P kali P min 4P kuadrat. Kemudian min 4P kali min 3 berarti plus 12P. Nah, sama dengan 0. Nah, dari sini ini kita bisa sederhanakan, berarti dibagi 4 dua-duanya. Berarti di sini 4 dikurangi, nah ini berarti P kuadrat, kemudian ditambah 3P, kayak gitu kan, kalau dibagi 4 semuanya. Nah, udah kayak gini, ini kan yang P kuadratnya itu negatif ya, biar gampang untuk memfaktorkannya, jadi dibuat positif aja. Berarti ini positif, berarti kalau yang P kuadratnya positif, berarti yang 4 negatif, yang 3P-nya negatif. Jadi berganti tanda semua ya. Nah, biar enak, P kuadratnya nanti disimpan di awal aja, berarti di sini P kuadrat, itu jadi positif. Kemudian baru ini dulu, berarti min 3P, jadi negatif, tadinya positif, kemudian min 4. Nah, berarti sama dengan 0. Nah, udah kayak gini, berarti diapain untuk mencari P-nya? Difaktorkan aja ya, cari akarnya nanti. Berarti di sini, nah gitu, berarti berapa nih yang kalau dikalikan negatif 4, kalau ditambahkan min 3. Berarti P-nya berapa? Iya, P-nya adalah min 4 dan P-nya adalah plus 1. Kayak gitu. Berarti kalau P-nya min 4 sama dengan, dan P-nya plus 1, di sini berarti kalau, kan ini sama dengan 0, berarti kalau P aja 4 atau P aja min 1. Nah, jadi ini adalah jawabannya ya. Nah, P-nya adalah 4 atau ya, P-nya adalah min 1. Kayak gitu. Nah, jadi di sini aja, jadi nilai P, nilai P-nya bisa 4 atau nilai P-nya bisa min 1. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, sudah ditentukan berapa penyelesaiannya, 1, 2, atau tidak ada penyelesaian, maka nanti setelah tahap mensubstitusikan ya yang pertama ke yang kedua atau yang kedua yang pertama, maka dilanjutkan dengan mencari nilai diskriminan dan masukkan ke dalam nilai diskriminannya itu sendiri. Oke. Nah, ini untuk contoh pertama. Sekarang ke contoh yang kedua. Baiklah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, tadi yang pertama tentang linear kuadrat, sekarang kuadrat-kuadrat ya. Nah, di sini diketahui, nah ada persamaan Y sama dengan 3x kuadrat tambah M, 3x kuadrat tambah M. Kemudian persamaannya satunya x kuadrat min 2x min 8 sama dengan Y. Kayak gitu. Ini dua persamaan. Nah, di sini keterangannya seperti ini. Tentukan nilai M. Nah, tentukan nilai M.
agar sistem persamaan tersebut gitu aja ya, memiliki dua penyelesaian. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang di sini, nah soalnya seperti ini. Ini persamaan pertama kuadrat, persamaan kedua juga persamaan kuadrat ya. Jadi ini kuadrat SPKK. Nah, sekarang di sini untuk tahapannya mah sama aja langkahnya. Berarti langkah yang pertama yaitu kita masukkan atau kita substitusikan persamaan pertama ke yang kedua atau persamaan kedua ke yang pertama ya. Karena apa? Karena di sini udah Y sama dengan kan, ini dua-duanya udah Y sama dengan. Nah, berarti kita langsung aja substitusikan ya, 1 ke 2 atau 2 ke 1, terserah. Nah, sekarang kita substitusikan aja, yaitu persamaan. Nah, ini kan di sini kan yang ke 1 itu 3x kuadrat plus m. Nah, masukkan substitusikan 3x kuadrat plus m-nya ke Y yang kedua. Berarti Y yang kedua diganti oleh ini ya. Berarti ini tulis lagi x kuadrat min 2x min 8 sama dengan Y yang ini diganti oleh nilai Y yang atas. Berarti 3x kuadrat plus M. Kayak gitu. Nah, udah kayak gini, kita bikin sama dengan 0. Nah, terserah mau mana yang pindah atau mau mana yang dinolkan di sini. Yang depan aja yang dinolkan, berarti ini 0. Berarti di sini 3x kuadrat plus M min x kuadrat plus 2x plus 8. Gitu kan. Berarti di sini 0 sama dengan 3x kuadrat min x kuadrat berarti 2x kuadrat. Kemudian 2x dulu ya plus 2x. Nah, kemudian sisanya M plus 8. Plus M plus 8. Seperti itu. Nah, dari sini kan nggak bisa difaktorin kan. Nah, maka kita tinjau dulu soalnya. Ternyata di soalnya katanya, keterangannya ingin mempunyai dua penyelesaian. Nah, maka kalau keterangan seperti ini mengacunya ke nilai diskriminan. Nilai diskriminan yang ingin mempunyai dua himpunan penyelesaian adalah nilai diskriminannya harus lebih dari 0. Berarti di sini ya lanjutin. Nah, nilai D-nya harus lebih dari 0. Maka berapa M-nya? Kayak gitu. Nah, maka D itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Harus lebih dari 0. Nah, di sini nilai A, B, C-nya dari mana? Dari sini. Dari persamaan kuadrat yang ini ya. Kemudian B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya itu yang dengan X kuadrat berarti 2, B-nya itu yang dengan X berarti 2 juga, C-nya itu, nah sisanya M plus 8. Oke, sekarang masukin ke rumus ini. Lebih dari 0. Berarti di sini B-nya adalah 2 kuadrat, dikurang 4, A-nya juga 2, C-nya M plus 8. Kemudian lebih dari 0. Kemudian di sini berapa? 4. Min 8 berarti ini min 8, nah dikali lagi M plus 8. Kayak gitu, lebih dari 0. Berarti ini dikali pelangi, berarti ini 4 min 8M min 64 ya. Nah, lebih dari 0. Kemudian di sini min 8M, 4 dikurangi 64 min 60. Kemudian lebih dari 0. Kemudian di sini berarti min 8M lebih dari 60 gitu. Nah, di sini pembaginya negatif. Kalau pembaginya negatif berarti M aja. Karena pembaginya negatif berarti dibagi min 8 kan. Nah, berarti di sini tandanya berubah. Berarti tadinya lebih dari menjadi kurang dari. 60 dibagi min 8 ya udah min 60 per 8 aja. Gitu. Atau bisa diperkecil, disederhanakan dibagi 4 ya bisa ya. M kurang dari dibagi 4 min 15 dibagi 4 2. Nah, seperti ini ya. Oke, berarti si M-nya itu kurang dari 2 ya. Kalau
M-nya kurang dari min 15/2. Kalau M-nya kurang dari min 15/2, nah ketika disubstitusikan M-nya ke sini, maka ketika diselesaikan mencari himpunan penyelesaiannya bakal ada 2 himpunan penyelesaian. Kayak gitu. Oke, gampang kan ya? Jadi intinya harus mengingat-ingat ini ya, istilah-istilah ini. Kalau misalkan 2 himpunan penyelesaian, itu akan berpotongan di 2 titik, diskriminannya lebih dari 0. Kalau satu himpunan penyelesaian, itu maka akan grafiknya berpotongan di satu titik atau bersinggungan dan D-nya diskriminannya sama dengan 0. Dan kalau tidak punya himpunan penyelesaian, itu tidak akan berpotongan dan D-nya kurang dari 0. Kayak gitu. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Dan untuk kalau misalkan ada dalam grafik juga, nah istilah-istilah dalam grafik juga bisa aja, misalkan, nah agar grafik di atas misal bersinggungan gitu ya, bersinggungan maka berapa nilai M kayak gitu. Nah berarti kalau bersinggungan berarti ingat D-nya harus sama dengan 0. Cara mengerjakannya sama aja. Cuma yang berbeda adalah di nilai diskriminannya aja. Lebih dari 0 sama dengan 0 atau kurang dari 0 seperti itu ya, untuk stepnya mah sama aja. Oke, terima kasih, semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.